Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Febriansyah. Saya berasal dari Depok dan saya berasal dari kelompok 8 Teologi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia dari Tangerang, Banten, dan saya dari kelompok 8. Oke, perkenalkan nama saya Mazlan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan saya berasal dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa Jarkasi. Asal saya dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya dari kelompok 8 Teologi Islam. Pengertian Salafi secara etimologi. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijriah, dan para pengikutnya pada abad keempat yang terdiri dari atas para muhaddisin dan lainnya. Salaf berarti pula ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Sedangkan, menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya adalah, menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai faham tasybih atau antropomorfisme. Mahmud al-Bishi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalami mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Pada zaman modern, kata salaf memiliki 2 definisi yang kadang-kadang berbeda. Yang pertama, digunakan oleh akademisi dan sejarawan merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad 19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang cenderung menggunakan metode pemikiran rasional, aliran salaf menggunakan metode tekstual yang mengharuskan tunduk di bawah nakli dan membatasi wewenang akal pikiran dalam berbagai macam persoalan agama, termasuk di dalamnya adalah akal manusia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Kalaupun akal diharuskan memiliki wewenang, hal ini tidak lain adalah hanya untuk membenarkan, menelaah, dan menjelaskan sehingga tidak terjadi ketidakcocokan antara riwayat yang ada dengan akal sehat. Karakteristik aliran salaf menurut Ibrahim Mazkur. 1. Mereka lebih mendahulukan riwayat nakli daripada riwayat akli. 2. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. 3. Mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak mempunyai faham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. 4. Mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilkannya. 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri madhab Hambali. Ibunya bernama Syahifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur Asy-Syaibani yang merupakan bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Di dalam keluarga Nizar, Imam Ahmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Pemikiran teologi Imam Ahmad Ibnu Hambal tentang ayat-ayat mustasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi, tekstual daripada pendekatan ta'wil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mustasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja, penjelasan tentang 6 tata cara kaifiyat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau ditanya tentang penafsiran surat Toha ayat 5 berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang artinya yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 5. Dalam hal ini, Ibnu Hambal menjawab, Istawa 'alal 'arsy kaifa syaa wa kama syaa bila hadin wala sifatin yablighuha wasif. Yang artinya istiwa di atas arsy terserah kepada Allah dan bagaimana saja Dia kehendaki dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Dan dalam menanggapi hadis nuzul, Tuhan turun ke langit dunia. Ru'yah, orang-orang beriman melihat Tuhan di akhirat, dan hadis tentang telapak kaki Tuhan. Ibnu Hambal berkata, kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya. Dari pernyataan di atas, tampak bahwa Ibnu Hambal bersikap menyerahkan tafwid, makna-makna ayat dan hadis mustasyabihat kepada Allah dan Rasulnya, serta tetap mensucikannya dari keserupan dengan makhluk. Ia sama sekali tidak mewakilkan pengertian lahirnya. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan makhluk yang karenanya hadis baru, ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim? Faham yang diakui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq, adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Tentang status Al-Quran. Selanjutnya, Ibnu Hambal tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasulnya. Buku karangan Abdul Razak tahun 2006, halaman 114. Bagi Ahmad bin Hambal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartar yang berani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddits mufasir, ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Madzkur adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak pada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengakui 3 hal. Yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Yang kedua, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, Allah meridai perbuatan baik dan tidak meridai perbuatan buruk. Dalam masalah sosiologi politik, Ibnu Taimiyah berupaya untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan yang mutlak. Oleh sebab itu, masalah Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatu dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang mustahil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan salaf di Indonesia. Perkembangan salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan persatuan Islam yang biasa kita ketahui sebagai PRISIS atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang biasa kita kenal sebagai istilah logika. Sementara itu,
para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf, mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi ketuhanan. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran mazhab atau paham golongan, sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Salafiyah bahkan sering diletakkan dengan ahli sunnah wal jamaah di luar kelompok Syiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan di atas. Kesimpulannya adalah salaf bukanlah suatu harkah, bukan pula manhaj hazbi yang biasa kita kenal sebagai fanatisme golongan, dan bukan pula manhaj yang mengajarkan taklid dan kekerasan. Tetapi manhaj salaf adalah ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan difahami serta dijalankan oleh para salafus halih radhiyallahu anhum, yang ditokohi oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan selanjutnya tabi'in. Imam Hambali adalah salah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dalam pemikirannya, yaitu lebih menerapkan pendekatan lafzi yang biasa kita kenal sebagai tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian beliau menyerahkan tafwid, makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara, zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa teratas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, hadis atau ayat yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentajsimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.